Pengertian analisis fundamental. Analisis fundamental merupakan metode dalam melakukan analisis informasi, melakukan proyeksi dari informasi tersebut guna menghasilkan penilaian yang tepat bagi perusahaan. Salah satu bentuk analisis fundamental bisa melalui pendekatan top-down analisis. Pengertian analisis fundamental. Menurut Daves 2004, dalam pendekatan ini biasanya digunakan 3 pendekatan. Yang pertama, mendalami dan mengerti kondisi lingkungan ekonomi yang berkaitan dengan perusahaan yang akan dinilai. Yang kedua, menyelidiki potensi perkembangan pada industri yang berkaitan dengan perusahaan. Dan yang terakhir, menyelidiki perusahaan yang akan dinilai meliputi strategi kompeten utama, manajemen, aturan, dan faktor relevan lainnya. Adapun menurut Jones, analisis fundamental digunakan oleh investor untuk menentukan saham manakah yang harga pasarnya lebih rendah dari nilai intrinsiknya sehingga layak untuk dibeli, serta saham manakah yang harga pasarnya lebih tinggi dari nilai intrinsiknya sehingga menguntungkan untuk dijual. Dalam memilih investasi memerlukan pertimbangan dengan melakukan analisis fundamental dan analisis teknikal. Menurut Jones, proses analisis penilaian saham terdiri dari 3 tahapan, yakni analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan untuk memperhitungkan nilai dari saham perusahaan. Adapun pengertian lainnya, menurut Corrado, examination of a firm's accounting statement and other financial and economic information to assess the stock. Analisis fundamental berguna untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan, memperhitungkan kinerja keuangan. Selain itu, digunakan untuk mengetahui penilaian harga saham, serta menentukan apakah suatu saham yang ada di pasar saat ini sedang mengalami overvalue atau undervalue. Analisis fundamental merupakan salah satu cara untuk melakukan penilaian saham, dengan mempelajari atau mengamati berbagai indikator yang terkait dengan kondisi makroekonomi dan kondisi industri suatu perusahaan hingga berbagai indikator keuangan dan manajemen perusahaan. Adapun pengertian tersebut dari Darmaji. Dalam melakukan analisis fundamental, ada berbagai faktor yang dijadikan dasar, antara lain, pertama, situasi perekonomian global, misalnya tingkat nilai tukar real dan kebijakan perdagangan dan proteksi. Kedua, situasi perekonomian domestik, contohnya tingkat pengangguran, inflasi, suku bunga, dan sentimen pasar. Kebijakan pemerintah mencakup kebijakan fiskal dan moneter. Dan yang terakhir, rotasi atau perputaran bisnis atau business cycles dengan berbagai indikatornya seperti leading indikator, coincident indikator, dan logging indikator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Langkah-langkah analisis fundamental. Yang pertama, memahami bisnis atau industri. Seorang investor yang melakukan pembelian investasi melalui bursa saham adalah tidak hanya sekedar memiliki saham saja, tetapi sebenarnya ia sedang membeli sebuah bidang bisnis. Nah, oleh sebab itu, memahami bidang bisnis atau industri dengan cermat dan menyeluruh adalah hal awal dalam melakukan analisis fundamental. Ketika Anda tidak memahami sebuah bidang bisnis atau industri yang akan Anda pilih dalam berinvestasi, maka Anda akan kurang bisa memprediksi seberapa bagus saham yang Anda akan beli tersebut. Kedua, melakukan analisa bagaimana strategi perusahaan, menganalisa seberapa efektifkah strategi yang dijalankan perusahaan adalah langkah berikutnya. Ada berbagai strategi yang dijalankan suatu perusahaan.
seperti strategi produksi, strategi pemasaran, strategi pengembangan, strategi persaingan, dan sebagainya. Dan yang ketiga, melakukan analisis informasi. Dalam analisis fundamental investor, perlu menganalisa beragam informasi yang diperoleh, baik informasi kuantitatif yang berupa data atau angka maupun informasi kualitatif. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan pro forma laporan keuangan. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baik, materi selanjutnya. 4. Memperkirakan hasil forecasting adalah memprediksi hasil dengan menggunakan beragam teknik dan metode. Pendekatan terbaik untuk memperkirakan hasil atau kinerja masa depan adalah dengan melakukannya secara menyeluruh. 5. Melakukan konversi perkiraan menjadi valuasi setelah melakukan forecasting adalah mentransformasikan perkiraan-perkiraan yang disusun ke dalam suatu valuasi, yakni perhitungan, penilaian, dan estimasi sebuah saham. 6. Keputusan investasi dilakukan dengan membandingkan harga saham hasil perhitungan dengan harga yang berlaku di pasaran. Sekian, terima kasih.